Hai pecinta film, balik lagi di channel ini. Bayangkan kamu sedang berada di titik terendah dalam hidupmu. Kamu kehilangan segalanya, bahkan kehilangan keinginan untuk hidup. Inilah yang dirasakan oleh Iris, protagonis kita di film ini. Iris baru saja kehilangan putranya dalam sebuah kecelakaan tragis. Rasa bersalah, duka yang mendalam, dan kekosongan menghantui setiap detik. Untuk mencoba berdamai dengan rasa sakitnya, Iris memutuskan pergi ke sebuah kawasan hutan terpencil. Tempat yang sangat tenang, sunyi, dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Di sana ia berdiri di tepi tebing yang curam, menatap ke bawah, merenungkan hidupnya yang terasa sudah tidak ada artinya lagi. Di tengah kesendirian itu, Iris tiba-tiba bertemu dengan seorang pria bernama Richard. Richard tampak seperti orang asing yang ramah. Ia tenang, bicaranya lembut, dan kehadirannya memberi kesan seorang yang juga pernah mengalami penderitaan. I saw the memorial back there. Mereka mulai mengobrol. Richard mendengarkan cerita Iris tentang kehilangannya dengan tatapan penuh empati. Dia tidak menghakimi, dia justru tampak memahami. Untuk sesaat, Iris merasa ada sedikit cahaya di tengah kegelapan dunianya. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik keramaan dan senyum tenang Richard tersimpan kegelapan yang jauh lebih dalam dan jauh lebih mematikan daripada duka yang dirasakan Iris. I used to be a car guy. Richard mengajak Iris untuk kembali ke mobilnya. Dengan kepercayaan yang mulai tumbuh, sebuah kesalahan fatal yang akan disesali Iris seumur hidupnya. Iris pun kini setuju. Mereka berkendara melewati jalanan hutan yang sepi. Sorry. Di mana sinyal ponsel pun hilang sepenuhnya. Suasana di dalam mulai terasa sedikit ganjil bagi penonton yang jeli. Tapi Iris terlalu lelah untuk mencurigai siapapun. Sampai akhirnya Richard menepikan mobil di sebuah tempat yang benar-benar tersembunyi. Disinilah topeng Richard runtuh. Tanpa peringatan, ia berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Saat Iris lengah, Richard menyerangnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Tak ada kesempatan untuk melawan. Tak ada ruang untuk berteriak minta tolong. Richard mengeluarkan suntikan berisi zat kimia misterius. Saat jarum itu menembus kulitnya, Iris merasakan sengatan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Richard dengan suara tetap tenang dan dingin mulai menjelaskan apa yang baru saja ia lakukan. Ia bukan sekedar tindakan kekerasan biasa. Everybody does. But there is no red dot. Ini adalah sebuah permainan yang terencana. Richard mengungkapkan bahwa zat yang ia suntikan adalah agen pelumpuh otot yang bekerja secara bertahap. Dia memberi penjelasan medis yang sangat mengerikan. Dalam waktu 20 menit, otot-ototmu akan mati satu demi satu. Kamu tidak akan lagi bisa bicara, bergerak, ataupun bahkan tidak akan bisa mengatur napasmu sendiri. Tapi ada satu hal yang harus tetap kamu tahu. Pikiranmu akan tetap sadar sepenuhnya. Kamu akan melihat, mendengar, dan merasakan semuanya. Namun tubuhmu akan menjadi penjara bagimu. Iris berusaha memproses kata-kata itu di tengah kepanikan yang mulai menyerang sarafnya. Bagian pertama dari kematian pun itu dimulai. Truth. Okay, Richard. Tangan Iris mulai terasa kesemutan, diikuti oleh rasa berat yang luar biasa pada kakinya. Saat itulah naluri bertahan hidup yang tadinya sudah mati di tebing tadi, mendadak bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Iris tidak mau mati begitu saja di tangan orang asing ini. Dengan sisa tenaganya yang ia miliki, Iris mencoba melakukan perlawanan. Ia yang mulai melemah membuat setiap langkahnya terasa seperti mengangkat beban bertonton. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya sudah mulai mengkhianatinya. Dia jatuh, bangkit lagi, lalu jatuh lagi. Richard dengan langkah santai dan penuh kemenangan mengikuti di belakangnya. Seolah-olah ia sedang berburu hewan yang sudah terperangkap di dalam jerat. Iris mencoba bersembunyi di balik semak-semak. Mencoba mengatur napasnya yang mulai terasa pendek karena otot dadinya mulai kehilangan fungsi. 20 minutes. Ia mendengar suara langkah kaki Richard yang mulai mendekat. Suara dahan yang patah dan suara bisikan Richard yang memanggil namanya dengan nada yang justru membuat merinding. Di momen ini penonton dibawa ke dalam perasaan yang mencekam. Bayangkan, kamu bisa mendengar setiap suara di sekitarmu. Kamu tahu musuhmu ada di sana, tapi kamu bahkan tidak bisa menggerakkan jarimu untuk mengambil sebatang kayu sebagai senjata. Iris menyadari bahwa Richard tidak berniat membunuhnya seketika. Dia ingin menikmati proses kelumpuhan ini. Richard ingin melihat mangsanya berjuang dalam ketidakberdayaan. Bagi Iris, 20 menit ini terasa seperti selamanya.
Ia mencoba memutar otak, mencari celah, memikirkan setiap kemungkinan untuk meloloskan diri sebelum kelumpuhan total itu menyelimutinya. Apakah dia harus mencoba menipu Richard? Apakah dia harus berpura-pura sudah lumpuh total agar Richard lengah? Di saat terakhir, sebelum fungsi tubuhnya benar-benar hilang, Iris berhasil mencapai sebuah area yang sedikit terbuka. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan parau yang tidak berarti. Richard yang sudah sangat dekat menangkapnya You can dengan see sangat me? mudah. Saat itulah, Iris akhirnya jatuh tersungkur di tanah. Tubuhnya benar-benar kehilangan kontrol. Ia terkapar di sana, menatap langit-langit hutan melalui sela-sela pohon. I never killed a man before. Sementara Richard berdiri di atasnya, menatapnya dengan pandangan yang kosong namun sangat mematikan. Richard berlutut di samping Iris, memastikan bahwa permainan telah berjalan sesuai jadwal. Dia memeriksa kondisi tubuh Iris, menyentuh wajahnya seolah-olah Iris adalah sebuah boneka yang baru saja dia selesaikan perbaikinya. Celebrate breakfast tomorrow. Oh, not tomorrow, honey. Iris mencoba menggerakkan matanya untuk menunjukkan bahwa dia masih di sana, bahwa dia masih sadar, dan bahwa dia masih akan berjuang. Namun Richard hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengatakan bahwa bagi Iris, mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan kondisi yang sudah tidak berdaya, Richard mengangkat tubuh Iris dan memasukkannya kembali ke dalam mobil. Tak ada lagi jalan keluar, pintu mobil tertutup. Dan kini mesin pun telah menyala, membawa mereka berdua menuju ke tempat perjalanan yang tak diketahui. Iris dalam keadaan yang terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Kini hanya bisa mengandalkan satu-satunya hal yang belum diambil oleh Richard, kesadarannya dan keinginan untuk membalas dendam. Bagian pertama berakhir dengan Iris yang menatap ke depan dengan mata yang berkaca-kaca, penuh amarah dan ketakutan. Sementara mobil terus melaju ke dalam kegelapan hutan yang semakin dalam. Mobil melaju membelah kesunyian hutan. Di dalam kabin yang sempit itu, atmosfer begitu mencekam. Iris kini berada dalam kondisi yang ia takuti sebelumnya. Tubuhnya lumpuh total. Ia tidak bisa lagi menggerakkan tangan, kaki, bahkan lehernya. Namun pikirannya tetap tajam dan aktif. Ia adalah saksi hidup dari segala pergerakan Richard. Richard dengan sikap yang begitu tenang seolah-olah ini adalah perjalanan piknik biasa, mulai mengobrol. Dia bercerita tentang filosofi hidupnya, tentang mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Suaranya seperti memenuhi ruangan kabin. Terdengar seperti suara dari dunia lain bagi Iris. Bagi Richard, Iris hanyalah objek yang sedang dia persiapkan untuk panggung berikutnya. Iris yang hanya bisa menatap lurus ke depan merasakan gelombang panik yang sangat hebat. Namun dia dipaksa untuk tetap diam. Tiba-tiba sebuah kesempatan kecil muncul. Di tengah perjalanan, Richard harus berhenti di sebuah area terbuka atau mungkin berpapasan dengan kendaraan lain. Ini adalah momen krusial bagi Iris. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, dan tangannya tidak bisa dikerahkan. Ia mulai mencoba berkomunikasi melalui kontak mata atau gerakan kecil pada kelopak matanya saat ada orang lain yang lewat di dekat mobil tersebut. Bayangkan rasa frustasi yang luar biasa itu. Kamu melihat seseorang di luar sana, mungkin seorang pengendara motor atau warga lokal, dan kamu ingin berteriak, "Tolong aku, orang ini menculikku." Tapi bibirmu tidak bisa terbuka, tenggorokanmu tidak bisa mengeluarkan suara. Setiap detik terasa sangat lambat. Richard yang menyadari mata Iris bergerak justru bermain-main dengannya. Dia sengaja menutupi pandangan Iris atau berbicara kepada orang lain seolah-olah Iris sedang tidur atau sedang mabuk. Richard sangat lihai dalam memanipulasi situasi agar orang-orang di luar tidak curiga. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mobil mereka sempat dihentikan oleh seseorang atau harus berhenti karena suatu kendala di jalan. Iris mengerahkan seluruh sisa fokusnya di otak untuk mencoba membuat suara, sedikit dengungan, atau sekedar menunjukkan jari yang lemah di jok mobil. Tapi hasilnya nihil. Ia merasa seperti jiwa yang terperangkap di dalam cangkang yang mati. Di tengah situasi putus asa ini, Iris mulai melihat celah kecil dalam rutinitas Richard. Ternyata, Richard bukanlah pelaku yang sempurna. Ada saat-saat ketika dia harus meninggalkan mobil atau saat dia merasa terlalu percaya diri bahwa Iris sudah selesai. Iris dalam keterpasan gerakannya mulai memetakan setiap benda di sekitarnya. Dia mulai memperhatikan letak kunci mobil, posisi ponsel Richard, dan kelemahan-kelemahan kecil dalam pengawasan Richard.
Ia menyadari bahwa meskipun Richard bisa melumpuhkan ototnya, Richard tidak bisa melumpuhkan kecerdasan dan tekadnya untuk hidup. Richard mulai merasa bahwa Iris hanyalah beban, dan dia mulai merencanakan tempat pembuangan untuk objeknya ini. Dalam perjalanan menuju tempat itu, Iris mulai merasakan sensasi kecil kembali di ujung jarinya. That's what I've been able to piece together. And she was alone. Tanda bahwa hasrat pelumpuh itu perlahan akan memudar. Ini adalah harapan satu-satunya. Ia harus bertahan. Ia harus berpura-pura tetap lumpuh. Dan menunggu saat yang tepat untuk menghantam Bali. Going quite as you planned. Mobil akhirnya berhenti di sebuah tempat yang jauh dari peradaban. Richard keluar dari mobilnya, meninggalkan pintu sedikit terbuka. Seolah-olah dia memberikan kesempatan bagi Iris untuk berusaha sebelum dia mengeksekusi rencananya. Iris dengan segala kekuatannya mencoba menggerakkan otot-otot yang masih kaku. Rasa sakit karena ototnya mati rasa mulai tergantikan oleh rasa sakit karena kerja keras untuk bergerak kembali. Ia tahu bahwa detik-detik berikutnya adalah penentuan antara hidup dan mati. We had to skip right to the end. We could have had Setelah menempuh perjalanan yang terasa seperti penyiksaan abadi, Richard akhirnya tiba di tempat persembunyiannya. Sebuah rumah kayu terpencil di tengah hutan yang sangat jauh dari jangkauan manusia. Di sini, Iris bukan lagi manusia bagi Richard. Dia adalah benda. Richard ingin memperlakukannya dengan dingin. Memindahkan tubuh Iris dari dalam mobil ke dalam rumahnya seolah-olah sedang memindahkan manekin atau barang bawaan yang berat. Ia benar-benar lumpuh. Dunia terus berputar di sekelilingnya, namun ia tetap sadar sepenuhnya. Ia bisa melihat debu yang menari-nari di udara, mendengar jeritan lantai kayu yang dipijak oleh Richard, dan mencium aroma apak dari ruangan tersebut. Richard tidak lagi merasa perlu untuk berhati-hati. Dia mulai melakukan aktivitasnya dengan santai, seolah-olah Iris hanyalah perabot rumah tangga yang tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah fase terberat dari teror psikologis. Richard mulai berbicara kepada Iris, membagikan sisi gelap dari masa lalunya, mencari pembenaran atas tindakannya. Me about what I ate, how much I sat. Dia menatap Iris dengan intens, seolah menunggu respon yang tidak akan pernah datang. Bagi Iris, ini adalah penyiksaan mental yang jauh lebih menyakitkan daripada rasa kaku di ototnya. more than you know. Ia dipaksa menjadi pendengar setia dari pengakuan seorang pembunuh berantai yang merasa dirinya adalah penolong. Namun di balik tatapan matanya yang tampak kosong karena efek zat pelumpuh, otak Iris bekerja secepat kilat. Ia mulai melakukan observasi yang sangat detail. Ia menghafal setiap gerakan Richard. Ia memperhatikan di mana Richard meletakkan kuncinya, bagaimana cara Richard mengunci pintu, dan di mana dia menaruh peralatan permainannya. Iris menyadari bahwa kelemahan Richard adalah kesombongannya. Pria itu merasa sangat percaya diri bahwa korbannya adalah objek yang tidak berbahaya. Sehingga dia tidak lagi mengawasi Iris dengan ketat seperti di awal. Richard mulai memposisikan Iris di ruangan tengah, membiarkannya tergeletak di sana sementara dia sibuk dengan persiapannya di ruang lain. Iris mulai merasakan sensasi kembali. Itu bukan sekedar rasa gatal, melainkan denyut halus di ujung jari kakinya. What'd you make of you? Saat itu mulai kehilangan kekuatannya. Iris tahu ia tidak bisa terburu-buru. Jika ia menunjukkan tanda-tanda bisa bergerak sebelum waktunya, Richard akan menyentiknya kembali atau lebih buruk langsung menghabisinya. Iris harus menjadi aktris terbaik di dunia. Ia harus terus berpura-pura menjadi tubuh tak bernyawa. Sementara hatinya berdegup kencang karena adrenalin yang mulai mengalir. Ketegangan mencapai titik didih ketika Richard kembali ke ruangan tersebut dan secara tidak sengaja menjatuhkan sesuatu tepat di dekat Iris. Richard mendekat, memeriksa tubuh Iris, memastikan apakah ada sedikit saja pergerakan. Iris menahan napas atau mencoba menahannya, berusaha menjaga detak jantungnya tetap tenang meski ia ingin sekali memukul wajah pria itu sekarang juga. Richard sempat membelai rambut Iris, sebuah tindakan yang membuat darah Iris mendidih karena amarah yang tertahan. Saat Richard membalikan badan untuk mengambil alat tainya, Iris melihat kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Sebuah benda tajam atau benda keras yang bisa ia jangkau jika ia berhasil menggerakkan lengannya beberapa senti saja.
Momen ini adalah ujian ketabahan mental Iris yang paling ekstrim. Ia sadar ia tidak bisa hanya menunggu bantuan datang. Ia harus menjadi penyelamat bagi dirinya sendiri. Titik balik yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Saat Richard merasa sangat aman dengan dominasinya, ia melakukan sebuah kesalahan fatal dengan meremehkan ketangguhan mental Iris. Saat ia sedang mempersiapkan langkah terakhir permainannya, efek dari zat pelumpuh tersebut benar-benar memudar dari tubuh Iris. Iris tidak langsung bergerak secara agresif. Ia menunggu momen yang tepat, sebuah detik di mana Richard benar-benar lengah dan tidak bisa melihat ke arahnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang perlahan mulai kembali ke ototnya, Iris mulai bergerakkan jarinya. Kemudian lengannya. Sensasi sakit yang tajam menyerang otot-ototnya yang sempat kaku. Namun itu diabaikan. Rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar bagi amarahnya. Konfrontasi pun dimulai. Richard yang terkejut melihat Iris tiba-tiba bergerak mencoba untuk kembali mengendalikan situasi dengan kekerasan fisik. Namun kali ini peran telah terbalik. Iris bukan lagi mangsa yang pasif. Ia menggunakan setiap benda yang ada di sekitarnya sebagai senjatanya. Memanfaatkan elemen kejutan dan kemarahan yang sudah terpendam selama berjam-jam. Terjadi pergulatan yang sangat brutal. Ini bukan pertarungan teknis, melainkan pertarungan hidup dan mati yang sangat emosional. Richard yang terbiasa memburu mangsa yang tidak berdaya tidak siap menghadapi amukan seorang wanita yang baru saja dipaksa merasa kengerian kematian saat ia masih hidup. Iris menumpahkan segala duka, rasa sakit, dan kemarahannya dalam setiap serangan. Ia tidak hanya melawan Richard, ia melawan trauma yang dialaminya sejak cerita awal. Saat-saat klimaks terjadi di dekat air atau di area terbuka di sekitar pondok tersebut, Richard mencoba menggunakan taktik lamanya. Namun Iris yang kini sudah kembali memiliki kontrol penuh atas tubuhnya, jauh lebih cepat dan jauh lebih cerdas dalam memprediksi gerakan Richard. Di akhir pertarungan, Richard yang sempat jadi predator kini justru berada dalam posisi yang sangat tidak berdaya. Terpojok oleh Iris dan sudah berubah menjadi sosok yang dingin dan tegas. Tak ada lagi sisa-sisa Iris yang sedih pada awal cerita. Iris telah melewati neraka dan keluar sebagai orang yang berbeda. Adegan penutup menunjukkan Iris yang berdiri dengan napas terengah-engah, menatap tubuh Richard yang sudah tak berdaya. Ia tidak menunjukkan belas kasihan. Bagi Iris, ia adalah bentuk keadilan atas apa yang telah dilakukan oleh Richard kepada dirinya. Ia pun berbalik pergi, berjalan menjauh dari pondok itu, meninggalkan masa lalunya yang kelam dan pria yang mencoba mencuri nyawanya. Saat ia berjalan keluar dari hutan, terlihat sinar matahari yang mulai menembus pepohonan, menyimbolkan bahwa Iris akhirnya berhasil merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri. Perjalanan ini bukan sekedar tentang bertahan hidup dari seorang pembunuh, melainkan tentang perjalanan Iris menemukan kembali alasan untuk terus hidup setelah kehilangan yang sangat dalam. Ia selamat, ia kuat, dan akhirnya ia pun bebas.